Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kami begitu bahagia berada di tengah-tengah jemaat GPDI Daya Kolot Bandung. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Tentunya sudah seizin dari Gembala Sidang setempat. Dengan hormat kami sebutkan Ibu Pendeta Lydia saya dan juga Wakil Gembala Sidang Bapak Edward saya. Terima kasih untuk penerimaan kami yang begitu luar biasa dan seluruh jemaat yang sudah hadir pada sore menjelang malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini kita mau sama-sama memuliakan Tuhan, amin. Karena kita percaya pada saat kita melangkahkan kaki kita dari rumah, pada saat kita beranjak untuk masuk di dalam bait Tuhan, kita percaya ada sesuatu yang akan kerjakan, amin. Ada sesuatu yang akan ingin pulihkan di dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Untuk itu pada malam hari ini mari saya mau mengajak kita semua tidak takkan worry apakah itu anak remaja dan muda, anak-anak sekolah minggu, bahkan
ada Tuhan di tengah-tengah bahaya Tuhan. Amin. Yang sakit percaya engkau akan disembuhkan. Amin. Yang mempunyai beban berat, Allah sanggup karena Dia tahu setiap keperluanmu pada malam hari. Amin. Besar
Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Untuk itu pada malam hari ini, jangan sia-siakan waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Mari tinggikan puji Tuhan, puji Dia, maka sesuatu akan terjadi padamu. Bukan besok, tapi malam ini. Imani itu, amin. Begitu pada malam hari ini kita akan dengar sebuah kesaksian yang dapat mengubahkan kehidupan kita, yang membuat iman kita semakin lagi kuat di dalam Tuhan, yang menyatakan bahwa Dia Allah sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu mengusul Dia, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang luar biasa. Allahmu sanggup melakukan segala perkara. Sudah diperkenalkan, nama saya Nunung, tapi bukan Nunung Sri Mulang. Nunung Supriyadi. Saya asli Jawa Tengah. Allah sudah melakukan mujizatnya bagi kehidupan saya pribadi maupun rumah tangga saya. Tahun 82 saya menikah, 85 saya diberkati oleh seorang anak laki-laki, Albert Martinus Cahyadi, ganteng anaknya, seperti orang Manado, putih, pirang. Tapi Tuhan begitu sayang. Tahun 88, 4 Juli, Tuhan panggil anak saya. Umur 3 tahun. Apa jadinya saudara? Baru punya anak saya. Stres, depresi, gila. Benar gila. Ini bapak-bapak semua tahu bagaimana Tuhan memproses saya. Dan setelah itu saudara, saya mengalami depresi yang sungguh teramat berat buat saya. Tapi saya bersyukur saudara, karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Banyak saudara-saudara seiman saya yang menguatkan saya. Saya pengen punya anak lagi. Saudara tahu, vonis dokter buat saya, ibu sudah sangat susah untuk memiliki anak. Tapi kan usaha baik itu tradisional maupun itu secara medik, yang namanya ditiup, laparoskopi, minum jamu. Orang Jawa kan minum jamu, minum apa saja, sampai air beras, cucian beras saya minum, katanya Pak, biar subur. Tapi saudara, sia-sialah. Vonis terakhir dokter katakan, ibu adopsi aja. Disitulah saudara, saya belajar untuk menyerahkan total, berserah penuh kepada Tuhan. Saudara tahu, saya ini orang Jawa yang memang benar-benar keluarga belum menerima Tuhan Yesus. Baru keluarga kami. Jadi banyak hal-hal yang membuat saya hampir goyah lah istilahnya. Klenek-klenek itu masih dipercaya. Eyang-eyang saya itu masih pokoknya begitulah. Tetapi saya bersyukur saudara, begitu tahun 91 Tuhan panggil ibu saya, ibu yang melahirkan saya, Tuhan panggil. Apa enggak stres lagi? Stres lagi saudara. Saya anak nomor 1. Yang saya lahirkan sudah tiada, yang melahirkan saya pun sudah tidak ada. Patah semangat lagi, stres lagi saudara. Tetapi saudara, luar biasa, Tuhan proses. Kita harus sabar, berserah penuh kepada Tuhan Yesus, tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Apa jadinya saudara? Tidak disangka apa yang tidak kita duga. Ibu saya dipanggil Tuhan. Setelah itu sebulan, kok gak enak badan ya saya? Kok kayak rasanya kayak orang hamil? Saya periksa. Dan waktu periksa saudara, saya memang dinyatakan positif. Tapi suami saya ragu. Takut salah.
mah takut salah. Jadi puji Tuhannya lah, kayaknya belum pas. Saudara tahu, saya kembali lagi periksa, sudah dinyatakan positif. Oke Pak, kita ganti klinik atau lab yang agak, ya dulu kan saya yang biasa, jadi kita coba yang prodia ini. Benar saudara, Ibu, selamat ya. Kenapa sudah positif? Wow, puji Tuhan. Saya seperti pemain basket, puji Tuhan. Wah, saya langsung lari kemana saudara? Ke GBDI Sudirman. Bapak almarhum Pendeta Frans sudah mengajarkan. Saya kedor itu apa? Dulu kan pagernya masih di darurat. Tante, ada apa kamu? Ada. Tante, ini loh. Apa? Saya hamil. 92, stresnya bertahun-tahun. Saudara, dokter katakan tidak bisa karena saya ada endometriosis dan itu sangat tidak memungkinkan karena sudah ditiup. Saudara harus saudara tahu, waktu saya melahirkan anak saya yang kedua, yang mujizat ini, setelah anak saya usia 8 tahun, saya harus diangkat rahim saya. Saya harus diangkat hidung telur saya karena berbahaya. Karena apa? Coba saudara, sudah diberikan anak saya saudara. Anak saya cewek, namanya Ruth Alberta Cahyani. Luar biasa. Yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan kita orang percaya juga bisa melakukan dan menerima mujizat dari Tuhan. Aduh, saya punya suami yang sabar. Saudara, suami saya anak nomor 1. Mikir loh saudara. Bos, kok mikir kalau nggak punya teman. Tapi saudara, luar biasa. Ibu gembala senior, Ibu Sarya Tumelaka katakan, siapa bilang kamu tidak punya anak? Itu loh, anak-anak remajamu. Itu menghibur saya, menguatkan saya. Jadi, Bapak Ibu mungkin hari ini, saat ini, Bapak Ibu tidak memerlukan untuk kecukupan, tapi apa saja yang Anda, saudara perlukan malam ini, Yesus sanggup menolong, memberikan jawaban yang luar biasa. Asalkan kita tetap setia. Amin. Waktu proses sakit, sakit, banyak omongan macam-macam. Bisa ayo didukung ke baik, ayo ditanyain ke orang sepuh, ayo ini. Saudara, puji Tuhan. Luar biasa prosesnya Tuhan. Itu Bapak Gembala almarhum itu sudah saya kalau lihat anak pingsan malah diminta untuk menjadi ketua sekolah minggu. Bayangkan saudara, saya itu kalau melihat anak kecil kadang-kadang saya lihat senang, tapi lama-lama pingsan. Di gereja juga pingsan, di kantor juga pingsan. Tetapi prosesnya Tuhan luar biasa. Dan saya merasakan, wow, tidak pernah kecewa mengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara, saya ikut orang, suka dikecewakan tau? Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Itu benar, itu pujian. Tak pernah kecewa. Benar saudara. Apapun yang saat ini Bapak Ibu perlukan, butuhkan, gumuli, percayalah dalam kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Karena apa saudara? Saya bersama suami, kalau memang Tuhan tidak memberkati buah kandungan saya pun akan tetap setia. Saya ditugaskan di Bojong Indah, Cengkareng. Sekarang sih rumah saya di Bekasi. Saya di Bekasi loh. Kaget banget. Saya di Bekasi Timur, tapi saya berjemaat di GBDI Sudirman. Tahun 81 akhir saya mengenal Gereja Sudirman melalui bis kota PPD. Sampai saat ini Tuhan masih menolong saya, suami saya, anak saya, bahkan sekarang anak saya sedang mengandung anak yang kedua. Luar biasa saudara.
mengiring Yesus, melayani Yesus, mengikut Yesus, sebuah keputusan yang harus kita ambil. Amin. Saudara, ada keperluan-keperluan, jangan lemah. Sekarang juga ada hal-hal yang melemahkan iman percaya kita. Oh, barang mahal aja bisa lemahkan iman kita, tetapi kita ikut Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Yesus sanggup melakukan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya menerima pujian, Bapak Ibu, saudara sekalian juga pasti bisa menerima pujian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian yang sungguh luar biasa. Divonis dokter tidak bisa memiliki anak, tapi karena sesuatu Allah tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Untuk itu pada malam hari ini, mari kita mau nyatakan kepada Tuhan, Dia Allah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Amin Tuhan. Dia berubah, Dia berubah, Dia berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, Dia berubah, Dia berubah. Tuhan Yesus tidak Tuhan.
yang meriah untuk Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami telah mengagungkan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan kesaksian Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Oh Tuhan, kami boleh mengaku Tuhan, Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada satu, Yesus Kristus. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Olehnya sebelum kami dengar firman-Mu, biarlah Engkau perkenankan kami, layakkan kami, kuduskan kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, benar-benar firman Allah menyegarkan iman percaya kami, menguatkan jemaat Tuhan yang datang dalam keadaan susah, dihiburkan dalam nama Yesus, yang datang dalam keadaan lemah, dikuatkan, yang datang dalam keadaan bimbang, diteguhkan, yang di dalam keadaan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang Kau telah persiapkan malam hari ini Tuhan, dia tidak lebih dari segumpal tanah liat adanya. Olehnya sebelum hamba-Mu berkata-kata, biarlah urapan Allah secara khusus menjadi bagian hamba-Mu, pinjam bibir mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar lewat bibir mulut lidah hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Firman Allah yang kami dengar benar-benar menyegarkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang untuk kami dengar firman Allah, yaitu oknum kuasa kegelapan. Seberapa banyak kami hadir malam hari ini, kami seharusnya pikir berdiri atas janji firman Allah. Kami talking hardik setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini, amat terlebih dalam ruangan hati kami. Kami hanya izinkan sepenuhnya Roh Kudus-Mu bekerja berkarya sebebas-bebasnya Tuhan. Sehingga kami pulang, kami pastikan sebentar kami membawa berkat yang luar biasa. Kami mendapatkan jawaban yang pasti lewat kebenaran firman Allah yang kami dengar malam hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami siap untuk terima berkat kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap menerima firman-Nya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Firman. Haleluya. 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 Ini gaya orang Pentekoste. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kami tim penginjilan atau komisi jemaat penginjilan GPD Sudirman ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang dibawa pengembalaan oleh Bapak Peter Tumelaka. Walaupun beliau tidak ada bersama-sama dengan kita tim, tapi ada salam dari Bapak Gembala, baik kepada Ibu Gembala maupun Bapak Wakil Gembala, di mana tim penginjilan GPD Sudirman Jakarta Selatan boleh diterima dengan baik. Amin. Dan saya percaya malam ini ada berkat ilahi akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Allah sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Apapun yang menjadi beban masalah kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Allah sanggup. Asal kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tunduk dan takut kepadanya, melakukan kebenaran firman Allah-Nya dengan begitu luar biasa, kita akan melihat mujizat akan mengikuti kita. Amin. Amin. Tuhan. Nama saya sudah diperkenalkan tadi, Pendeta Deki Lapian. Waktu berjalan terus, kita buka saja tema
yang ada di sebelah kanan saya sudah ada. Kita buka Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 ini. Kita akan baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita perkatakan dengan suara yang nyaring kepada Tuhan pada malam hari ini bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya sekarang. Sudah dapat? Halo Bu, yang membawa Alkitab, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Ini pengalaman dari Rasul Paulus. Di dalam pelayanan ada banyak jemaat yang selalu memperhatikan gembalanya. Kesaksian yang sudah kita dengar dari Ibu Nunu, karena tahu memberi yang baik, tahu memperhatikan yang baik kepada gembala, walaupun ada lika-liku kehidupan yang dialami, Allah tidak pernah salah. Amin. Allah tidak pernah terlambat untuk menyatakan apa yang menjadi bagian daripada anak-anak. Kalau kita lihat konteks ayat 18 ini, di kalimat-kalimatnya yang terakhir, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi pengalaman Paulus di dalam menerima sesuatu bukan dari manusia, tetapi dari siapa? Dari Allah sendiri. Sehingga ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam aku. Kenapa Paulus bisa menyatakan semuanya ini kepada jemaat yang ada di Filipi? Karena jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang punya dasar kebenaran, yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran kepada Tuhan. Bukan karena manusia, bukan karena ada orang yang mendorong, bukan karena ada sesuatu yang mengikat mereka sehingga ada daya tarik tersendiri untuk datang di dalam pelayanan. Tidak. Tetapi ketika Rasul Paulus menaburkan setiap benih-benih kebenaran firman Allah, ketika dia masih di Makedonia, ketika dia berada di Tesalonika, bahkan walaupun belum sampai di Filipi, kalau kita baca dari pasal yang pertama, Paulus begitu merindukan jemaat ini. Kenapa? Karena ada dasar kebenaran. Kita kalau mau dapat endingnya di dalam ayat yang ke-19 ini, kita harus kembali ke Matius pasal 6 ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan apa? Carilah dulu apa? Kerajaan Allah. Dan sampai di situ dulu. Jangan cari yang lain. Banyak orang di luar sana cari harta. Tetapi kalau kita mengenal kebenaran dengan penuh kedewasaan, sehingga menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, kita akan dipenuhi semua. Kenapa? Karena kita punya dasar. Dasar kita adalah firman. Karena firman inilah yang menghidupkan saya dan saudara sampai saat ini. Amin. Bukan karena saudara hebat dalam usaha, bisnis, dalam dunia marketplace. Tidak. Yang saudara hidupkan sampai saat ini karena ada firman. Firman inilah yang menghidupkan saya dan saudara. Makanya dia katakan, tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu menjauh daripadaku, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu akan binasa. Tidak ada kehidupan. Dan ini yang Paulus terapkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Khususnya jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita cerna dengan begitu lebih mendalam lagi, menurut kekayaan
dan kemuliaannya. Nya di situ kan berusaha. Nya dalam Kristus Yesus. Yang memberikan roh kepada saudara-saudara siapa? Yang memberikan roh di dalam hidup saya sekarang. Allah apa anak? Allah. Roma pasal yang 8 itu jelas sekali. Kalau kita memang anak, kita akan bersaksi dengan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah akan bersaksi dengan roh kita, menyatakan bahwa kita adalah anak. Makanya kita diberikan roh. Asal kita berpegang kepada kebenaran firman Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir di pasal yang keempat ini, kita bisa melihat kenapa Rasul Paulus katakan Allah sanggup memenuhi segala perkara. Allah sanggup memenuhi segala perkara. Karena Paulus lihat mereka punya dasar yang benar. Walaupun Paulus jauh, tapi mereka tetap memperhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus ada di Makedonia, mereka perhatikan Rasul Paulus. Bahkan ada kiriman-kiriman yang diberikan kepada Rasul Paulus. Tapi hal-hal yang demikian itu tidak menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu keadaan jemaat yang ada di Filipi. Mereka bukan orang-orang yang ada di atas, tapi mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa, yang mau tunduk dan takluk dan taat kepada kebenaran firman Allah. Tunduk dan takluk dan taat kepada kebenaran firman Allah, dan mau belajar mendengar kepada gembala. Jemaat kalau belajar dengar-dengaran sama gembala, efeknya kesaksian tadi. Walaupun sudah ada satu penyakit ketika lihat bayi atau anak kecil langsung pingsan, tapi Bapak almarhum Frans Tubelaka, Bapak Gembala memberikan jabatan menjadi ketua komisi, sekolah minggu. Kan berlawanan dengan hati dan pikiran. Tetapi kalau kita tidak melihat hati dan pikiran kita, dan kita menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan timbul dalam hati, kalau kita lakukan dengan penuh ketaatan, Allah sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Ada yang sakit malam ini? Angkat tangan. Ada yang sakit? Mungkin sakit ringan, sakit berat. Percaya, ada Yesus. Dia tidak pernah berubah. Walaupun saya dan saudara seringkali berubah. Pegang firman Allah. Menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Karena kita punya dasar kebenaran firman Allah yang terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang menjadi tolak ukur. Nah, untuk kita bisa dapat Allah penuhi setiap keperluan kita, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan? Apa? Ada 3 hal dengan cepat saya sampaikan. Yang pertama kita harus berkorban atau mempersembahkan. Berkorban atau mempersembahkan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16, di dalam ayatnya yang ayatnya 17 saja. Dan kalau tadi kita baca ayatnya yang ke-18, kita naik di ayatnya yang ke-17. Tetapi yang keuntungan, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah. Itu ada kalimat pemberian, melainkan buah yang makin memperbesar keuntungan.
Kalau kita baca terus di situ, di dalam ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan beberapa karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum. Kita perhatikan, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan menyenangkan dan yang berkenan kepada Allah. Apa persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu untuk menjadi apa? Persembahan yang kudus, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jemaat Filipi, mereka bisa menerima satu kelimpahan, satu kepenuhan yang datang daripada Allah karena mereka punya ketaatan untuk berkorban, mempersembahkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seantero hidup mereka beri dan beri untuk pelayanan. Saya nggak tahu pelayanan di sini, saya nggak tahu jemaat di sini. Tapi saya percaya kalau jemaat ini penuh dengan kuasa, kalau jemaat ini berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang benar, punya dasar yang benar, saya terlalu yakin bisa melakukan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Asalkan itu timbul dari hati. Kita persembahkan hidup ini. Bahkan kalau kita persembahkan hidup ini, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kesaksian yang sudah kita dengar tadi tinggal di karet, tapi pelayanannya di Bojong Indah. Di Bojong Indah, Jakarta Barat. Dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, lumayan jauh. Apalagi pada saat itu belum seperti sekarang, ada busway, masih bis yang begitu luar biasa, mesti bergantungan. Kalau memang telat naik, berdempet-dempetan di dalam. Kalau kita mampu memberi harga yang baik kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan harga yang benar juga di dalam kehidupan kita. Asal kita tahu di mana kita berada. Amin. Di mana kita meletakkan kehidupan saudara. Jangan ke sana, jangan ke sini, tapi kita persembahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat apa yang menjadi tren orang lain, tapi lihat diri kita. Sanggup nggak memberi yang terbaik? Sanggup nggak menjadi satu yang terharu di hadapan Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan lewat gembala kita yang ada? Sekarang kan banyak jemaat cuma lihat gembala. Oh, gembala saya sudah begini. Wakil gembala saya sudah begini. Jemaat yang ada di Sudirman, tadi saya tanya sama Bapak Gembala, jemaat yang ada di sini, yang ada di kompleks sini cuma satu keluarga katanya. Tapi lebih daripada itu jauh, nggak jauh beda dengan ya kita di GPD Sudirman, Jakarta Selatan. Ada yang di Bogor, ada di Tangerang, Tangsel sana, ada kayak Ibu Nunung tadi sebenarnya, ada di Bekasi. Jauh, nggak ada di sekitar gereja yang ada di Karet Sudirman sana. Karena mau memberi yang terbaik, ada sesuatu yang terjadi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Yang kedua, ketika kita tahu memberi, tahu berkorban dengan satu persembahan yang benar, tentunya kita harus punya hati yang baik. Kalau kita berkorban atau memberikan persembahan, kalau tidak pakai hati, akan sia-sia. Amin. Karena Amsal 4 ayat 23 sudah menjadi ayat hafalan mungkin bagi jemaat ini. Jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kehidupan bagaimana dulu? Ada banyak orang sekarang
banyak gereja Tuhan, di dalam gereja mereka jaga hati. Tapi ketika di dalam keluar dari gereja, sama aja dengan orang di luar. Amin. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Wah, luar biasa. Wah, puji Tuhan, haleluya. Sampai nangis-nangis, sampai berbahasa lidah, tapi keluar nggak jauh beda dengan orang yang ada di pasar Senen. Percuma. Hatinya dia tidak jaga. Makanya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, biarlah hatimu jaga dengan baik. Di dalam ayat 3 dan 4, 5 di situ kita melihat mengucap syukur. Saya katakan sekali lagi, mengucap syukur. Jagalah hatimu, hendaklah hatimu. Kata hendak di sini kan ada satu penekanan di situ. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan keempat, disuruh mengucap syukur. Sekali lagi katakan mengucap syukurlah, hendaklah hatimu. Bahkan ada ayat lain kalau kita baca terus, diketahui oleh orang lain. Kebaikan hatimu diketahui oleh orang lain. Tapi seringkali kita sesama jemaat tidak mau menjaga hati. Siapa lu, siapa gua. Amin. Tapi di sini kan, di sini kan, amin. Di luar banyak. Oleh sebab itu kalau kita mau menerima sesuatu yang datang daripada Allah, Allah sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Kita berani berkorban dan mempersembahkan yang baik, dan kita berani punya hati yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak punya rasa khawatir. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 5 dan 6, kalau kita baca di sana, jangan kita khawatir. Tapi mengucap syukur. Dalam segala hal. Apa yang kita terima, mengucap syukur. Maka Allah akan memenuhi setiap keperluan kita. Allah akan sanggup melimpahkan apa yang menjadi maunya kita. Karena itu menjadi dasar daripada Paulus. Karena Paulus lihat akan pelayanan jemaat yang ada di Filipi, timbul dari hati, timbul dari pengorbanan, dan ada satu ucapan syukur dengan tidak pernah rasa khawatir dengan keadaan. Mungkin pribadinya lagi sakit, mungkin pribadinya atau rumah tangganya tidak punya apa-apa, tapi dengan pelayanan mereka berkorban, maka Allah memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi dengan kata lain, bukan sistem dunia yang dipakai, tapi sistem Tuhan. Karena menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sistem Allah yang bekerja. Walaupun Paulus katakan di dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam aku. Paulus sudah mengalami lebih dahulu. Paulus sudah mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Tapi Allah tidak sempat membuat dia sampai terhempas. Amin. Tapi dia tetap teguh berdiri. Makanya ketika dia melihat jemaat Tuhan begitu luar biasa, memberi satu perhatian, dia katakan, Allahku sanggup memberi segala sesuatu di dalam kehidupan. Allahku sanggup untuk memenuhi setiap keperluan kita ini. Asal kembali lagi, dasar kita loh. Dasar kita di mana? Sebagai orang percaya dalam kebenaran. Itu dasar. Tidak bisa diganggu-gugat. Minggu kemarin saya katakan di dalam satu jemaat, kalau kita mau diberkati hari-hari ini, kita harus belajar berkorban. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, selalu dikatakan korban, persembahan. Tetapi di dalam zaman anugerah, di zaman Yesus, kita harus belajar taat dan setia. Percuma kita taat kalau kita tidak berkorban. Percuma kita taat kalau kita tidak berkorban. Percuma kita berkorban kalau kita tidak taat. Tuhan tidak lihat pengorbanan kalau Anda tidak taat dengan apa yang Dia akan kerjakan. Makanya ketika kita belajar dari hal yang kecil, maka Tuhan akan penuhi semua. Tuhan akan penuhi semua. Apa yang menjadi keperluan kita akan penuhi. Asal kita punya satu
motivasi yang baik. Karena semua kembali kepada hati. Jaga hati. Jangan kita nodai hati kita ini. Kita jaga hati. Karena hati inilah yang akan menjadi penentu. Kalau kita belajar dari pengalaman Raja Daud, dia tetap menjaga hatinya. Walaupun Raja Saul, dia bisa bunuh. Secara logika, secara kekuatan dia bisa bunuh. Dia bisa lenyapkan. Tapi karena ada kasih Allah, ada hati yang baik, dan tidak pernah rasa takut, khawatir dengan kehidupannya, dan dia selalu mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan limpahkan sepenuh-penuhnya anugerah yang besar. Allah selalu memenuhi, bahkan Allah sanggup melipat gandakan apa yang tidak ada di dalam kehidupan Raja Daud diberikan. Kenapa? Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita pada malam hari? Mungkin karena ada beban kita gak bisa. Mungkin karena sakit penyakit kita katakan, aduh nanti dulu. Sudah tidak ada waktu lagi. Dan sudah tidak bisa kita katakan, oh sekarang kan begini. Tidak. Kita cari kerajaan Allah itu. Kita cari kebenaran itu. Jangan kita cari-cari yang dulu, yang lain-lain dulu. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau memang saat ini Anda yang diberkati dengan marketplace-mu, dengan dunia pekerjaanmu secara jasmani, silakan kerjakan dengan takut dan gentar, dengan penuh kesetiaan dan tahu berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Maka Allah sanggup memenuhi setiap keperluan, apapun menjadi permasalahan. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Coba lambaikan tangan. Haleluya. Saudara mau pulang, ada berkat? Amin. Ada pemulihan? Amin. Ada mujizat? Amin. Pegang firman. Katakan, pegang firman. Pegang firman. Mari kita bangkit. Haleluya. Haleluya. Ada banyak hal yang kita akan hadapi di hadapan saya dan saudara. Tetapi Allah sanggup memenuhi setiap keperluan saya dan saudara. Allah mampu melepaskan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan kita. Mungkin secara jasmani kita katakan, saya kuat karena ada saudara saya yang kaya. Saya mampu karena ada saudara saya yang punya berkat-berkat yang berkelimpahan. Itu tidak bisa beri jaminan dalam hidup saya. Tetapi kalau saudara datang dengan penuh keteguhan, datang mengaku di hadapan Tuhan, datang kepada gembalamu, datang kepada wakil gembalamu, ada mujizat, ada kelimpahan di sana. Asalkan kita pegang firman. Segala perkara dapat ditanggung di dalamnya. Biarlah kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh reverent, karena Dia adalah penolong kita, sahabat kita yang sejati. Sekali lagi katakan,
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ketika Anda mengangkat tangan, Tuhan sendiri yang melihat tangan yang terangkat. Saya undang yang mengangkat tangan maju ke depan. Jangan bangun, maju ke depan. Maju ke depan. Tuhan melihat bahwa Anda punya pergumulan. Tuhan melihat bahwa Anda punya masalah. Ketika Anda tak angkat tangan, Tuhan akan turunkan. Tuhan akan
Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Allah sanggup memenuhi setiap keperluan kami semua. Sehingga ketika kami beraktivitas, besok Tuhan semuanya tersedia menurut kapasitas yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih karunia Allah tetap turun atas kami semua, sehingga kami tetap dekat dan melekat dengan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami kepadamu, yang mengutakan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Yang sudah diberkati Tuhan dan menerima lawanan Tuhan, berikan salam dari Allah. Amin, puji Tuhan. Kesaksian yang kedua pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Novalinda Sirait. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Termasuk yang luar biasa, yang hebat. Perkenalkan, nama saya Novalinda Sirait. Saya dari Sumatera Utara. Saya menikah dengan suami saya dari Manado, Sulawesi Utara. Puji Tuhan, suatu anugerah Tuhan. Saya dan suami saya sepanjang dalam rumah tangga kami selama 13 tahun. Ada banyak tantangan, masalah yang kami hadapi, up and down perekonomian kami, sakit penyakit yang Tuhan izinkan dalam tubuh saya. Semua kejadian itu membuat saya dan suami saya mengerti bahwa kita mengikut Tuhan tidak akan pernah bebas dari masalah. Tuhan juga nggak pernah janjikan kalau kita ikut Tuhan itu bebas dari masalah. Tapi Tuhan janjikan kekuatan bagi kita yang mengikuti Dia. Amin. Dan pada saat kami diterapkan satu ujian dalam rumah tangga kami, pada saat itulah Tuhan menilai kami, Tuhan menilai rumah tangga kami, bahwa kami sungguh setia kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal pada saat kami mengalami masalah tantangan dalam hidup kami. Karena kami percaya saat kami tahan uji, saat kita tahan uji dan tetap setia kepada Tuhan, kita akan menerima mahkota dan semuanya indah pada waktunya. Satu pujian yang sungguh memberkati saya pada malam hari ini, satu pujian
Tuhan Yesus selalu ada bagi saya dan suami saya juga bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Semoga Tuhan yang tahu pujian ini boleh bersama-sama kita naikkan pujian. Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ingkari janji-Mu, selalu ada untukku. Boleh sama-sama kita puji kepada Tuhan. Oh, selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Dunia berputar,
tempat kediaman-Mu Tuhan. Dan di sana kami seluruh umat-umat ada, diam, tunduk, taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi berikan sorak sampai kepada Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk ayat yang puji Tuhan. Sebelum kami tim mempersembahkan satu pujian, ada pepatah lama berkata, tidak dikenal maka tidak disalah. Kalau pengurus tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu, Bapak Pendeta Beki Lapian. Puji Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nah kemudian maju ke depan, puji Tuhan, supaya nanti kita langsung memuji Tuhan. Di sayap kiri dari saya, ini dia yang tadi sudah bersaksi dan memuji Tuhan, dapatkan kaset dan CD. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, puji Tuhan. Ibu Nova Lila Sirai, puji Tuhan. Kemudian di sayap kanan saya, ini suaminya yang handsome, bukan main ciptaan Tuhan. Haleluya. Bapak Hani Kora, istri suami dari Ibu Nova Lila Sirai, puji Tuhan. Kemudian saya perkenalkan, ini Bapak Wakil Gembala 1 di Jemaat GPDI Sudirman Jakarta Selatan. Dengan kasih Tuhan saya persilakan berdiri untuk Bapak Michael Tumbelaka STH, puji Tuhan. Kemudian yang di belakang saya ini yang memainkan bass, ini orang-orang Manado juga ini. Om Gembala Wakil Gembala ini orang Manado. Bapak Pendeta Pembantu Hendra Sumaranda, puji Tuhan. Kemudian saya memanggil dengan kasih Tuhan kepada Ibu Olga Tampake. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara lihat kami ini pakai seragam, inilah desainnya, desainer, puji Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian dengan kasih Tuhan Ibu Nunung Supriyadi yang sudah bersaksi di kesaksian pertama. Ibu Nunung Supriyadi, puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan Ibu Wakil Gembala 3 GPDI Sudirman yang sudah worship leader tadi, Ibu Susana Tujelaka STH, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat mubazir kita kalau tidak ada fotografer, tidak ada dokumentasinya. Nah inilah kami panggil dengan kasih Tuhan suami dari Ibu Susana Tujelaka, Bapak Lim Heriadi, puji Tuhan. Inilah kami tim perizinan GPDI Sudirman Jakarta Selatan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kami akan mempersembahkan satu pujian. Oh ya betul, saya yang memanggil, saya dan saya sendiri yang memainkan keyboard tadi. Saya nama kecil Arvin, nama besar saya Welang. Saya pun asal dari Sulawesi Utara, Manado. Om saya orang Manado, Om. Puji Tuhan, untuk Tuhan. Oleh
Puji Tuhan. Mungkin tim masih di depan sebentar sebelum kita mau menyerahkan pelayanan yang ada. Kami sangat berterima kasih kepada Gembala setempat, Ibu Pendeta Lydia Saerang. Terima kasih banyak Tante sudah menerima kami dengan sangat luar biasa, dan juga kepada Bapak Wakil Gembala Bapak Edward Saerang dan seluruh jemaat. Kami sangat bersuka cita, kami sangat diberkati di tempat ini, dan kami juga percaya jemaat yang ada sudah diberkati Tuhan. Untuk itu ada sesuatu yang ingin kami sampaikan sebagai tanda terima kasih kami dan rasa kasih kami kepada Gembala setempat. Kami mohon dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Lydia Saerang boleh ke depan dan akan diserahkan oleh Bapak Wakil Gembala Pendeta Muda Michael Tumbelaka. Terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat GPDI Dayakolot Bandung. Mungkin satu waktu kita akan bertemu lagi. Mau bertemu dengan kami lagi? Amin, haleluya. Tetap doakan kami dimanapun kami diutus. Kami tetap akan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kami berdoa agar pelayanan di tempat ini semakin hari semakin memperlebar kerajaan Tuhan, dan tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Bila kami satu waktu diundang lagi ke tempat ini, mungkin gereja ini sudah besar, sudah diperlebar. Amin, amin, haleluya. Terima kasih sekali lagi. Sampai di sini pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan kepada puji Tuhan. Haleluya. Kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh pelayanan dari tim penginjilan GPDI Sudirman. Sebelumnya kita akan berikan persembahan. Kita akan satu pujian. Allah kita heran dan besar. Kita punya Allah yang heran, kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kalau nggak bosan, silakan datang lagi.
siapapun yang mau mengambil snack, masih ada snack di belakang, biar nggak lapar. Yang mau kopi ya silakan ambil kopi. Air panasnya bawa sendiri. Selamat tamatkan ibadah kita nyanyikan sebuah lagu, kita begitu bersyukur. Allah kita luar biasa. Nyanyikan lagu, kalau puji dosa. Haleluya, syukur buat kasih-Mu. Haleluya, kami memuji Tuhan. Amin. Sungguh kami sangat bahagia. Kami telah mendengar kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang tidak datang dalam sakit pula kesembuhan, yang datang dengan kelemahan. Tuhan akan menguatkan dan menghadapi masalah percobaan. Engkau akan pulihkan. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa juga buat tim dari Jakarta Tuhan. Hanya Kau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka, kasih kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya nama-Mu boleh tidak dibesarkan. Tidak ada apa-apa yang dapat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar mengasihi Engkau lebih dari segala perkara. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tapi kasih setia-Mu Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami.
Terima kasih Allah kami yang baik. Kalau sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, mari Engkau menjaga lindungi di perjalanan, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Demikian pula Tuhan hamba-hamba-Mu yang pulang ke Jakarta Tuhan, mari Engkau menjaga lindungi, tibakan di sana dengan selamat Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita doakan. Marilah kita mau pulang bersama-sama, membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua, mencukupkan segala keperluan kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Engkau datang pada kali yang untuk kedua. Terima kasih Tuhan. Kami beralaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata